Pernahkah kalian mendengar kisah ondel-ondel yang menanam buah ajaib bernama yogurt berry di Yogyakarta? Kisah ini bukan cuma tentang buah, tapi juga tentang persahabatan antara manusia, hewan, dan makhluk gaib yang akhirnya membawa kedamaian. Herba Strawberry. Assalamualaikum sobat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat hari ini matahari berwajah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan kisah menarik penuh hikmah dan budaya Nusantara. Hati Merah 2. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai ceritanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan bumi, sungai, dan semua makhluk dengan keindahan yang luar biasa. Globe dengan Asia Australia kilauan. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Karena setiap sholawat akan membawa keberkahan untuk kita semua bunga mawar. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Karena dengan takwa, hati jadi tenang, rezeki dimudahkan, dan hidup penuh berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Artinya, Allah ingin mengingatkan kita bahwa setiap buah memiliki manfaat dan pelajaran, sama seperti kisah yang akan kita dengar hari ini. Anggur melon. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana ya? Globe Eropa Afrika. Biar kita saling kenal dan semakin akrab satu sama lain. Tonton video ini sampai selesai, ya. Karena di akhir cerita akan ada satu pertanyaan berhadiah. Dan hadiahnya akan diumumkan di bagian penutup pompa konfeti. Di tepian sebuah sungai yang mengalir lembut di Yogyakarta, udara sore terasa hangat membelai kulit, membawa aroma tanah basah dan semerbak bunga liar yang tumbuh di sepanjang bantaran. Suara gemericik air menyatu dengan kicau burung perenjak dan desir angin yang menari di antara dedaunan bambu. Di sanalah, berdiri sosok ondel-ondel Yanto, makhluk tinggi besar berwajah ramah dengan senyum yang selalu tampak tulus di balik hiasan warna-warni di kepalanya. Ia mengenakan pakaian tradisional khas Betawi, meskipun kini ia tinggal jauh dari tanah asalnya. Warna merah, biru, dan kuning pada bajunya tampak kontras dengan hijaunya alam sekitar, seolah menghadirkan nuansa budaya yang hidup di tengah harmoni alam Nusantara. Yanto bukan ondel-ondel biasa. Ia dikenal bukan hanya sebagai penjaga kampung, tetapi juga sebagai sosok yang mencintai alam dan selalu berusaha menjaga keseimbangannya. Setiap langkahnya diiringi niat baik, setiap senyumnya membawa ketenangan bagi siapapun yang memandang. Penduduk sekitar sering berkata, kalau ondel-ondel Yanto sudah muncul di tepi sungai, pasti hari itu tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Ia menjadi semacam simbol keberkahan bagi masyarakat desa kecil di pinggiran kota Yogyakarta itu. Pada suatu pagi yang cerah, setelah hujan semalam membasahi tanah dan membuat udara terasa segar, Yanto menemukan sesuatu yang luar biasa di antara bebatuan sungai. Di sela lumut hijau yang licin, tampak sebuah biji kecil berwarna ungu kebiruan yang memantulkan cahaya lembut seperti mutiara terkena sinar matahari. Ia menatap biji itu dengan heran, lalu memungutnya perlahan. Saat disentuh, biji itu terasa hangat, seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Entah dari mana datangnya, tapi Yanto merasakan energi yang berbeda, menenangkan sekaligus membuat hatinya berdebar. Setelah dia mati lebih dekat, Yanto sadar bahwa itu bukan biji buah biasa. Dari dalam kepalanya yang penuh pengetahuan tradisi, ia teringat pada kisah lama yang pernah ia dengar dari seorang kakek tua di tanah Betawi dulu. Kakek itu pernah bercerita tentang buah yogurt berry, buah mistis yang konon tumbuh di perbatasan dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus. Katanya, siapapun yang menanam dan merawatnya dengan niat tulus akan memperoleh ketenangan hati dan keberkahan tanpa batas. Namun, hanya orang yang memiliki hati bersih dan penuh kasih yang mampu menanamnya dengan benar. Yanto menatap sungai yang mengalir di depannya. Airnya bening, menampakkan ikan-ikan kecil yang berenang lincah di antara batu. Ia tersenyum dan berkata pelan, mungkin ini saatnya aku menanam sesuatu yang bukan hanya memberi buah, tapi juga membawa kedamaian. Ia lalu menggenggam biji itu erat di tangannya, merasakan getaran halus yang seolah berbicara dalam bahasa alam.
Angin sore berhembus lembut, seperti menyetujui keputusannya. Sejak sore itu, Yanto mulai menyiapkan tempat khusus di tepi sungai untuk menanam biji yogurt berry. Ia membersihkan area dari rumput liar, menata batu-batu kecil agar terlihat rapi, dan menggali lubang dengan kedua tangannya sendiri. Setiap kali cangkul kayu kecilnya menyentuh tanah, terdengar suara khas seperti denting lembut, seolah bumi ikut bernyanyi menyambut niat baiknya. Di sela-sela pekerjaannya, Yanto selalu bersenandung lagu Betawi dengan irama riang. Ondel-ondel datang membawa damai, hati senang dunia pun ramai, suaranya bergema di antara pepohonan dan menimbulkan getaran bahagia di udara. Anak-anak desa yang sering bermain di sekitar sungai awalnya hanya menonton dari jauh. Mereka penasaran melihat sosok besar berwarna-warni yang begitu tekun menanam sesuatu di tanah. Lama-kelamaan, mereka mendekat dan bertanya, "Bang Yanto, lagi nanam apa sih?" Yanto tersenyum dan menjawab lembut, "Ini buah ajaib, namanya yogurt berry. Kalau tumbuh nanti, rasanya manis tapi adem di hati. Siapapun yang makan, hatinya jadi damai." Anak-anak itu terkagum-kagum, lalu ikut membantu menggali tanah kecil-kecil dengan tangan mungil mereka. Dari situ, benih kebersamaan mulai tumbuh, bahkan sebelum bibit beri itu berakar. Menjelang senja, setelah menanam biji itu dengan penuh kehati-hatian, Yanto menuangkan air sungai yang ia ambil dengan tempurung kelapa. Ia menyiram tanahnya perlahan sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah tanaman ini membawa manfaat bagi siapapun yang melihat dan merasakannya. Jangan biarkan kesombongan tumbuh di dalam diriku karena aku hanya ingin menanam kebaikan." Doanya lembut, tapi penuh makna. Suara azan maghrib dari masjid di kejauhan menambah suasana syahdu sore itu. Sinar jingga mentari terakhir menyentuh wajah Yanto. Kilauan cahaya itu membuat warna merah di wajah ondel-ondel seakan hidup, matanya berkilat seperti penuh api semangat. Di balik tubuh besar dan wajahnya yang menyeramkan bagi sebagian orang, sesungguhnya Yanto memiliki hati yang lembut dan pemikiran yang dalam. Ia percaya bahwa dunia manusia dan dunia gaib bukan untuk saling menakuti, melainkan untuk saling memahami, seperti air dan tanah yang bersatu membentuk kehidupan. Setiap sore setelah itu, Yanto datang ke tepi sungai untuk merawat tanamannya. Ia berbicara kepada pohon kecil yang mulai tumbuh dari biji itu, seolah berbincang dengan sahabat lama. Kadang ia menceritakan kisahnya di Betawi, tentang keramaian hajatan, irama tanjidor, dan aroma kerak telur yang membuatnya rindu rumah. Kadang ia hanya diam, menikmati gemericik air yang mengalun seperti doa. "Kau tahu, kecil," katanya pada pohon itu suatu hari, "hidup ini seperti sungai. Ada arus yang tenang dan ada arus yang deras. Tapi kalau hatimu jernih, kau akan mengalir tanpa takut terbawa." Lama-kelamaan, pohon yogurt berry itu tumbuh subur. Daunnya berwarna hijau keunguan, berkilau di bawah sinar matahari. Buah-buah kecil mulai bermunculan, berwarna ungu pekat seperti tinta. Saat matang, aromanya lembut manis seperti campuran susu dan madu. Penduduk desa yang lewat sering berhenti hanya untuk melihat keindahannya. Mereka bilang, pohon itu memancarkan cahaya samar di malam hari, seperti bintang kecil yang jatuh ke bumi. Tapi tak seorang pun berani memetik buahnya tanpa izin Yanto, karena mereka tahu, itu bukan buah biasa. Di malam hari, Yanto sering duduk di tepi sungai menatap pantulan bulan di permukaan air. Ia merenung tentang arti hidup dan tujuan keberadaannya. Ia tahu, dirinya bukan manusia, tapi juga bukan sekadar boneka. Ia adalah simbol, pengingat bahwa kebudayaan dan kebaikan bisa hidup berdampingan, bahkan di zaman yang penuh kesibukan dan keserakahan. Kadang ia merasa sepi, tapi ketika melihat pohon yogurt berry yang tumbuh di depannya, hatinya kembali hangat. "Selama aku masih menanam kebaikan," gumamnya, "aku tidak pernah benar-benar sendiri." Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma rumput basah. Dari kejauhan, terdengar aliran sungai semakin pelan, seolah sedang beristirahat. Bintang-bintang berkerlip di langit, menatap ke bawah seakan ikut menyaksikan perjalanan seorang ondel-ondel mencari arti damai. Di saat seperti itu, Yanto merasa seluruh alam berbicara padanya. Air yang mengalir, daun yang bergoyang, bahkan batu yang diam pun seperti mengucapkan salam lembut. "Teruslah menanam kebaikan, Yanto. Dunia membutuhkannya." Hari demi hari berlalu,
dan setiap sore Yanto tetap datang ke tempat yang sama. Orang-orang yang awalnya menganggapnya aneh, kini mulai memahami. Mereka belajar darinya bahwa menanam bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang niat. Menanam artinya memberi kehidupan. Menyiram artinya berbagi kasih. Menjaga artinya bersyukur. Itulah filosofi yang Yanto wariskan tanpa banyak kata. Suatu kali, seorang kakek tua mendekat sambil membawa kendi air. "Nak Yanto," katanya pelan, "aku lihat buahmu itu bukan sekadar tanaman. Di bawahnya, udara terasa adem. Di sekitarnya, orang tidak lagi mudah marah." Yanto hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin karena pohon ini tumbuh dari niat yang baik, Pak. Kalau hati kita tenang, bumi pun ikut menenangkan." Kakek itu mengangguk, lalu ikut menyiram pohon itu dengan air kendi, seolah menyerahkan doanya kepada tanah. Dan begitulah, setiap sore di tepi sungai Yogyakarta, ondel-ondel Yanto selalu hadir dengan wajah ramah dan semangat tinggi. Lagu Betawi yang ia nyanyikan menjadi irama alam. Tawa anak-anak menjadi paduan suara yang mengiringinya. Di bawah langit senja yang oranye keemasan, sosok besar berwajah merah itu bukan lagi terlihat menakutkan, melainkan sebagai penjaga kedamaian, pelindung harmoni antara manusia, alam, dan makhluk tak kasat mata. Di sanalah awal kisah besar dimulai. Kisah tentang buah yogurt berry yang kelak akan mempertemukannya dengan siluman Yuyu dan Yogi Bear, serta mengubah tepi sungai yang sederhana menjadi tempat persahabatan lintas dunia. Sore itu, matahari perlahan menuruni cakrawala barat, meninggalkan jejak cahaya jingga keemasan di atas permukaan sungai Yogyakarta yang jernih. Udara terasa lembut, tapi membawa keheningan yang aneh. Burung-burung yang biasanya riuh di ranting pohon tiba-tiba diam. Ikan-ikan yang biasa melompat di permukaan air kini lenyap entah kemana. Daun-daun di tepi sungai bergoyang pelan, seolah menahan napas. Alam seperti bersiap menyambut sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang belum pernah muncul selama Yanto menanam yogurt berry di sana. Dari kejauhan, di bagian sungai yang airnya lebih dalam, muncul pusaran kecil. Awalnya hanya gelembung-gelembung kecil, seperti tanda ikan besar yang bergerak di bawahnya. Namun lama-kelamaan, pusaran itu membesar, memutar air dengan perlahan tapi pasti. Suara gemericik berubah menjadi gumaman berat, seolah air berbisik dalam bahasa tua yang tak dimengerti manusia. Yanto, yang sedang duduk di bawah pohon sambil membersihkan daun-daun layu dari tanaman yogurt berry-nya, menoleh ke arah sungai dengan rasa penasaran. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti udara. Burung-burung beterbangan, anak-anak yang sedang bermain lari ke rumah dengan wajah pucat. Suasana berubah hening, seperti waktu berhenti sesaat. Dan dari kedalaman sungai itu, muncul sosok besar dengan capit mengkilap. Ia menjulang dari air perlahan-lahan, membawa serta percikan air yang memantulkan warna senja. Tubuhnya seperti kepiting raksasa, tapi matanya memancarkan cahaya biru kehijauan. Kulitnya keras seperti batu sungai, namun di sela-selanya tumbuh lumut dan kerang kecil, tanda bahwa ia telah lama hidup di dasar air. Dialah siluman Yuyu, makhluk gaib penjaga arus sungai yang konon sudah tinggal di sana jauh sebelum manusia datang menanam apapun di tepian. Siluman itu membuka capitnya yang besar, suaranya bergema rendah seperti gema guntur yang jauh. Ia tampak lapar, matanya bergerak ke kanan dan kiri mencari sesuatu. Tak lama kemudian, ia mencium aroma manis dari buah-buah yang jatuh di sekitar tepi sungai, buah yogurt berry yang matang dan beberapa buah rambutan serta pisang dari kebun warga yang hanyut terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, siluman Yuyu mulai memungut buah-buah itu dengan capitnya dan memakannya satu persatu. Suara krek, krek, terdengar nyaring saat gigi raksasanya mengunyah kulit buah yang keras. Buah-buah itu pecah, mengeluarkan aroma harum yang menyebar ke udara. Warga yang melihat dari kejauhan menjerit ketakutan. Mereka mengira siluman itu akan menyerang desa, memakan manusia, atau menghancurkan kebun yang mereka rawat. Beberapa orang langsung menutup pintu rumah, sementara yang lain melarikan diri membawa anak-anak mereka. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada pula yang berteriak memanggil Yanto. "Bang Yanto, lihat sungai. Ada makhluk besar muncul. Lari, Bang, lari sebelum terlambat," teriak seorang pemuda dengan wajah panik. Namun Yanto tidak bergerak. Ia tetap duduk tenang, menatap ke arah sungai sambil memegang tempurung kelapa yang masih berisi air sisa menyiram tanaman.
Ia melihat jelas makhluk itu, besar, asing, tapi tidak tampak jahat. Di matanya yang bersinar biru itu, Yanto tidak melihat kemarahan, melainkan kelelahan dan rasa lapar yang dalam. Ia tahu, makhluk lapar tidak selalu berbahaya, kadang hanya butuh dipahami. Dalam hatinya, Yanto teringat pepatah lama yang pernah diajarkan oleh seorang kiai Betawi ketika ia masih kecil. Barang siapa menenangkan makhluk yang lapar, Allah akan menenangkan hatinya dari kegelisahan dunia. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti gema lembut. Maka, bukannya berlari, Yanto malah berdiri dan melangkah perlahan menuju tepi sungai. Langkah kakinya menimbulkan bunyi lembut di atas tanah lembab. Ia menatap makhluk besar itu tanpa rasa takut, lalu berbicara dengan suara yang tenang tapi tegas. "Hai makhluk sungai, apa yang membuatmu keluar dari dasar air pada sore ini?" Siluman Yuyu menghentikan gerakannya. Capitnya berhenti di udara. Ia menatap Yanto dengan pandangan tajam tapi ragu. Tak ada manusia yang berani berbicara padanya seperti itu sebelumnya. Biasanya, manusia hanya berteriak dan bersembunyi. Tapi kali ini, sosok besar berwarna-warni dengan wajah ondel-ondel justru memanggilnya dengan tenang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara berat namun lembut keluar dari makhluk itu, seperti suara air yang jatuh di dalam gua. "Aku lapar," katanya. "Sungai ini sudah lama kering dari makanan. Ikan-ikan pergi, buah-buahan jarang jatuh ke air. Aku kelaparan, dan aku mencium aroma manis dari buahmu." Nada suaranya bukan amarah, melainkan kesedihan. Ia seperti makhluk yang sudah lama menahan lapar, bukan hanya di perut tapi juga di hati. Yanto mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, makanlah," ujarnya pelan, "tapi jangan rusak pohon yang tumbuh di sini. Ini tanaman yang kurawat dengan doa. Kalau kau ingin buah, aku akan bagikan untukmu." Siluman itu terdiam. Air sungai di sekelilingnya bergolak lembut, seperti tanda keterkejutan. "Kau memberiku makan?" tanyanya tak percaya. "Bukankah manusia takut padaku? Mereka bilang aku pembawa sial, penjaga arus kematian." Yanto tertawa kecil, suaranya hangat seperti senja. "Kau tidak membawa sial, Yuyu. Kau hanya bagian dari ciptaan Allah yang butuh makan, sama seperti aku, sama seperti burung dan ikan di sungai ini. Aku tak melihatmu sebagai musuh." Mendengar itu, siluman Yuyu menunduk perlahan. Dalam diamnya, matanya yang bersinar biru berubah redup. Ada sesuatu yang mengalir dari hatinya, mungkin rasa haru, mungkin rasa kagum. Sudah ratusan tahun ia tinggal di sungai, tak pernah ada makhluk darat yang berbicara padanya tanpa rasa takut. Ia mulai merasakan kehangatan aneh di dalam dadanya, seperti air hangat yang mengalir perlahan di tengah sungai dingin. Warga desa yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Mereka melihat Yanto mendekat ke siluman dan meletakkan beberapa buah yogurt berry di atas batu besar di tepi sungai. Cahaya sore menyentuh buah itu hingga tampak berkilau seperti permata ungu. Siluman Yuyu meraih buah-buah itu dengan hati-hati, lalu memakannya pelan. Tak lama, wajah kerasnya tampak lebih lembut. Dari matanya yang biru terpancar ketenangan. Yanto tersenyum. "Bagaimana rasanya?" tanyanya. Siluman itu menjawab pelan, "Manis, tapi adem. Buah ini seperti air doa." Yanto mengangguk. Karena ditanam dengan niat yang baik. Setiap kebaikan yang ditanam dengan tulus akan tumbuh menjadi berkah. Sore itu berubah menjadi saksi pertemuan dua dunia. Dunia manusia yang diwakili oleh Yanto, dan dunia makhluk gaib yang diwakili oleh siluman Yuyu. Di antara mereka tak ada ketakutan, hanya saling memahami. Air sungai kembali mengalir dengan tenang. Ikan-ikan muncul lagi ke permukaan, dan burung-burung kembali berkicau. Alam seolah bersyukur karena dua ciptaan Tuhan telah berdamai. Setelah makan, siluman Yuyu duduk di pinggiran air, separuh tubuhnya masih terendam. "Sudah lama aku tak merasakan ketenangan seperti ini," katanya pelan. "Dulu, sebelum manusia banyak datang ke sini, sungai ini ramai. Ada kura-kura, ikan, dan udang yang hidup damai. Tapi kini sungai sering kotor, penuh sampah. Aku lapar bukan hanya karena makanan, tapi karena aku kehilangan kedamaian." Yanto menatap sungai itu.
Airnya memantulkan warna jingga dari langit sore, seperti cermin yang menampakkan wajah dua dunia. Kalau begitu, mari kita jaga sungai ini bersama, katanya. Aku menanam buah di darat, kau menjaga arus di air. Kita saling melengkapi. Siluman Yuyu mengangguk pelan. Manusia sepertimu jarang ada, ondel-ondel dari barat. Kau tidak takut pada makhluk air sepertiku. Yanto tersenyum lebar. Karena aku tahu, rasa takut hanya tumbuh di hati yang tidak mengenal. Kalau kita saling mengenal, takut berubah jadi pengertian. Kata-kata itu seperti mantra. Udara di sekitar mereka berubah lebih hangat, dan cahaya senja memantul di permukaan air, menciptakan warna keemasan yang menenangkan. Dari jauh, anak-anak yang tadi lari kini mulai mengintip lagi, melihat bahwa siluman itu ternyata tidak menyeramkan. Beberapa orang dewasa memberanikan diri keluar dari rumah, membawa buah dan sayur untuk diletakkan di dekat sungai sebagai tanda perdamaian. Siluman Yuyu menerima semuanya dengan rasa terima kasih. Ia bahkan mulai membantu membersihkan ranting dan sampah yang tersangkut di tepian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, makhluk itu tersenyum. Senyum yang lebar, tulus, meskipun wajahnya keras dan asing bagi manusia. Ia menatap Yanto sambil berkata, "Engkau telah membuatku mengingat sesuatu yang hilang, rasa syukur." Sejak hari itu, warga tidak lagi takut dengan siluman Yuyu. Mereka menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini lahir dari ketidaktahuan. Dan semua perubahan itu dimulai dari satu hal kecil. Kebaikan hati Yanto yang memilih untuk tidak panik, tidak melawan, tapi memahami. Ia membuktikan bahwa dalam setiap makhluk, sejahat apapun penampilannya, selalu ada sisi lembut yang bisa disentuh dengan kasih dan niat baik. Malam tiba dengan tenang. Di bawah sinar bulan, Yanto dan siluman Yuyu duduk berdampingan di tepi sungai. Mereka berbagi cerita tentang dunia masing-masing. Yanto menceritakan kehidupan manusia yang bekerja, menanam, dan berdoa. Siluman Yuyu bercerita tentang arus sungai yang berubah setiap musim, tentang ikan yang pernah berbicara, dan tentang suara air yang membawa pesan dari gunung. Dua dunia berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa keikhlasan. Dalam hati, Yanto bersyukur kepada Allah. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Setiap kejadian di dunia pasti memiliki hikmah. Ia memandangi bintang di langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau mempertemukanku dengan makhluk MU untuk mengajariku bahwa rahmat MU meliputi segala hal. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia." Sejak malam itu, hubungan antara manusia dan makhluk sungai di Yogyakarta berubah. Sungai menjadi lebih jernih, ikan lebih banyak, dan warga sering meletakkan buah di tepi air sebagai simbol terima kasih. Mereka percaya bahwa selama siluman Yuyu diberi makan dan dihormati, sungai akan membawa keberkahan, bukan bencana. Dan di tengah semua itu, Yanto tetap menjadi penjaga damai yang sederhana, seorang ondel-ondel berhati manusia yang memilih jalan kebaikan di atas ketakutan. Ketika suasana sungai mulai tenang dan warga desa sudah berani keluar dari rumah mereka, cahaya sore berubah menjadi kemerahan yang lembut. Awan di langit Yogyakarta menggantung rendah, seperti kapas berwarna oranye yang disapu kuas senja. Ondel-ondel Yanto duduk bersila di tepi sungai, menatap air yang kembali mengalir dengan damai. Di sampingnya, siluman Yuyu sedang menikmati buah yogurt berry terakhir yang ia makan dengan hati-hati, seolah takut menghabiskannya terlalu cepat. Tiba-tiba, dari arah jalan kecil yang menuju kebun, terdengar suara langkah berat dan ceria diikuti nyanyian riang. Dum-di-dum. Piknik di sore yang indah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Suara itu dalam dan lucu, seperti suara karakter dari film anak-anak. Yanto menoleh dan tersenyum. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar berbulu coklat, memakai dasi hijau, dan membawa keranjang piknik anyaman yang besar di tangannya. Dialah Yogi Bear, si beruang kartun cerdas dan lucu yang selalu penuh semangat, datang menebar tawa bahkan di tempat yang baru saja menjadi saksi pertemuan dunia manusia dan dunia gaib. "Yanto, sahabatku," seru Yogi Bear sambil melambaikan tangannya yang besar. "Aku dengar dari burung jalak bahwa kau menanam buah yogurt berry di sini. Aku datang bukan untuk mencuri buahnya, tapi untuk berbagi." Yanto tertawa melihat tingkah Yogi yang khas. "Kau selalu datang di saat yang tepat, Yogi," katanya ramah. "Lihat, aku punya tamu baru hari ini."
Ia menunjuk ke arah siluman Yuyu yang kini tampak malu-malu, separuh tubuhnya masih di air. Yogi Bear memicingkan matanya, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. "Oh, siapa ini? Kau besar sekali, teman. Tapi jangan khawatir, aku bukan pemburu. Aku hanya pemburu rasa bahagia," katanya sambil terkekeh. Siluman Yuyu hanya menatapnya diam, sedikit curiga, tapi tak lagi menampakkan taringnya. Ia sudah cukup kenyang dan hatinya tenang berkat kebaikan Yanto. Yogi berduduk di atas rumput dan membuka keranjang pikniknya. Di dalamnya, buah-buahan berwarna cerah tampak menggoda, stroberi merah segar, pisang kuning yang matang, dan beberapa yogurt berry hasil panen kebun Yanto yang dulu ia bantu promosikan di hutan tempat tinggalnya. Ada juga tempurung kelapa yang sudah diisi campuran yogurt segar, madu, dan potongan kecil buah naga. "Lihat ini," kata Yogi dengan bangga. "Aku belajar dari para petani di Gunung Kidul cara membuat yogurt alami dari susu kelapa. Campurkan dengan buah beri dari kebunmu, Yanto, dan hasilnya sungguh luar biasa." Ia mengambil 1 sendok dan mencicipinya. Ini dia rasa kebahagiaan," serunya sambil memejamkan mata. Yanto tertawa geli melihat tingkah lucunya, sementara siluman Yuyu mengamati dengan rasa ingin tahu. Tanpa ragu, Yogi mengambil beberapa potong buah dari keranjangnya dan mendekati siluman itu. "Hei, kawan besar. Kau pasti belum pernah mencoba yogurt berry versi beruang, kan? Nih, cobain," katanya sambil menyerahkan potongan stroberi yang sudah dilapisi yogurt. Siluman Yuyu tampak ragu. Capitnya yang besar perlahan mengambil buah itu. Ia menatapnya sesaat, lalu mencium aromanya. Ada sesuatu dalam aroma yogurt berry yang menenangkan, lembut, dan alami. Ia pun menggigit sedikit. Begitu rasa manis dan segarnya menyentuh lidah, matanya langsung memancarkan cahaya lembut. "Ini, lezat sekali," ucapnya lirih. Rasanya seperti air sungai di musim hujan, jernih dan menenangkan. Yogi Bear menepuk perutnya sambil tertawa lebar. "Tentu saja. Itu karena dibuat dengan cinta dan kerja keras, bukan cuma bahan-bahan biasa." Yanto tersenyum bahagia melihat keduanya. "Lihatlah, Yogi," katanya lembut. "Bahkan makhluk air seperti dia bisa menemukan ketenangan lewat buah yang kita tanam bersama." Yogi mengangguk dengan serius, meskipun wajahnya tetap lucu. "Itulah keajaiban alam, Yanto. Bila kita berbagi dengan tulus, tak ada makhluk yang tetap marah. Bahkan perut lapar pun bisa berubah menjadi hati yang damai." Siluman Yuyu menatap keduanya lama. Ia merasa sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya. Bukan hanya dari buah yang ia makan, tapi dari cara dua makhluk ini memperlakukannya tanpa rasa takut. Ia merasa dihargai, diakui, bahkan diterima. Perasaan itu sangat asing, tapi juga indah. Setelah menghabiskan buah-buahan dari Yogi, siluman itu berdiri dengan perlahan. Capitnya mengais pasir sungai, lalu mengambil beberapa biji buah yang jatuh dari tangannya. Dengan hati-hati, ia menanam biji-biji itu di tepi sungai, satu persatu, dengan gerakan penuh ketenangan. Yanto memperhatikan tindakan itu dengan senyum lebar. "Kau menanamnya kembali?" tanyanya lembut. Siluman Yuyu mengangguk. "Aku belajar dari kalian," katanya. "Jika ingin terus menikmati buah yang manis, tanamlah kembali bijinya. Begitulah cara menjaga berkah alam. Aku ingin sungai ini kembali hidup, agar tak ada lagi makhluk yang lapar atau marah." Mendengar itu, Yogi Bear langsung bertepuk tangan gembira. "Nah, itu baru teman sejati," serunya dengan suara menggema. "Kita bisa piknik tiap minggu kalau begini. Aku bawa buah, Yanto tanam pohon, dan kamu, kawan besar, jaga agar sungai tetap bersih." Mereka semua tertawa. Suara tawa mereka bergema lembut di antara pepohonan dan riak air sungai. Warga yang menyaksikan dari kejauhan pun ikut tersenyum lega. Tak disangka, makhluk yang dulu mereka takuti kini membantu menanam pohon dan membersihkan sungai. Anak-anak yang tadinya bersembunyi mulai berani mendekat. Mereka membawa daun pisang untuk alas duduk dan ikut membantu menanam biji buah bersama siluman itu. Yanto berdiri dan berkata dengan lantang, "Lihatlah, teman-teman. Dunia ini tidak hanya untuk manusia. Semua makhluk punya perannya masing-masing. Kalau kita mau saling berbagi, tak akan ada yang lapar, tak akan ada yang takut."
Kata-katanya membuat warga bertepuk tangan. Yogi Bear mengangkat jempolnya tinggi-tinggi, sementara siluman Yuyu menunduk rendah, tanda hormat dan terima kasih. Dalam keheningan senja itu, mereka seolah mengikat janji, manusia, hewan, dan makhluk gaib akan hidup berdampingan dalam kedamaian di tepi sungai Yogyakarta. Matahari semakin rendah, langit berubah keemasan. Angin sore membawa aroma buah-buahan dan yogurt yang lembut. Yanto, Yogi Bear, dan siluman Yuyu duduk bersama di atas rumput. Mereka berbagi cerita tentang hutan tempat Yogi tinggal, tentang kedalaman sungai yang dijaga siluman, dan tentang harapan Yanto untuk menjadikan tempat itu sebagai taman perdamaian. Yogi Bear menatap matahari terbenam sambil berkata, "Kau tahu, Yanto, aku selalu percaya bahwa setiap kali kita berbagi makanan, kita juga berbagi kebahagiaan. Tapi hari ini aku belajar satu hal baru, berbagi bisa menenangkan bahkan makhluk yang paling berbeda sekalipun." Yanto tersenyum. "Benar, Yogi. Karena kebaikan itu seperti yogurt berry ini, makin dibagi, makin banyak rasa manisnya." Siluman Yuyu menatap buah yang baru ditanamnya. Ia menengadah ke langit, matanya memantulkan cahaya jingga senja. "Terima kasih, Yanto. Terima kasih, Yogi. Kalian telah membuatku ingat bahwa dunia ini masih indah. Aku akan menjaga sungai ini agar tetap bersih dan subur, agar buah-buahan kalian tumbuh tanpa gangguan." Suasana menjadi hangat dan damai. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan buah segar. Seekor burung kecil hinggap di bahu Yogi Bear, berkicau ceria. Dari balik pepohonan, serangga malam mulai bersenandung, menciptakan musik alam yang menenangkan hati. Semua makhluk, manusia, hewan, dan gaib, bersatu dalam ketenangan yang jarang terjadi. Tak lama kemudian, Yanto berdiri dan menepuk bahu siluman itu. "Kau tahu, Yuyu," katanya, "di dunia manusia ada pepatah, siapa yang menanam kebaikan, akan memanen kedamaian. Kau sudah mulai menanamnya hari ini." Siluman itu menatapnya dengan mata lembut. "Dan aku akan terus menanam, selama matahari masih terbit dari timur." Yogi Bear menambahkan dengan gaya lucunya, "Dan selama ada buah stroberi dan yogurt berry, aku akan selalu datang piknik." Mereka bertiga tertawa keras, hingga gema tawa itu memantul di dinding-dinding batu sungai, menyatu dengan suara air yang mengalir dan angin yang berbisik. Sore itu bukan hanya menjadi momen perdamaian, tapi juga awal persahabatan abadi antara tiga dunia, manusia, kartun, dan makhluk gaib. Warga desa menamai tempat itu tepian damai, dan setiap sore mereka datang membawa buah untuk ditanam, air untuk dibersihkan, dan doa untuk dibaca. Sungai itu menjadi hidup kembali, memantulkan cahaya matahari dengan riang, seolah ikut tertawa bersama Yanto, Yogi Bear, dan siluman Yuyu. Dari kejauhan, senja berubah menjadi malam. Bulan naik perlahan, memancarkan sinar lembut di atas air. Di bawahnya, siluman Yuyu masih menanam biji-biji buah sambil bersenandung pelan lagu yang baru ia pelajari dari Yanto, lagu Betawi yang riang tapi penuh makna. Yanto dan Yogi Bear duduk di pinggir, memandanginya dengan hati hangat. Yanto berbisik, "Allah Maha Pengasih. Lihatlah, kebaikan kecil saja bisa mengubah dunia." Yogi Bear menjawab sambil tersenyum, "Dan dunia ini akan terus berputar selama masih ada yang mau berbagi." Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah langit ikut bersyukur atas persahabatan baru yang lahir dari buah, kebaikan, dan ketulusan hati. Sejak hari itu, kehidupan di tepian sungai Yogyakarta berubah. Suara deras air yang dulu menakutkan kini terdengar seperti nyanyian lembut alam. Angin sore berhembus membawa aroma buah matang dan daun basah. Di antara desiran dedaunan bambu yang tumbuh di pinggir sungai, tampak tiga sosok bersahabat, ondel-ondel Yanto, siluman Yuyu, dan Yogi Bear. Mereka menjadi pemandangan yang unik namun damai, perpaduan antara budaya, legenda, dan dunia kartun yang bersatu tanpa sekat. Setiap sore, setelah azan asar berkumandang dari surau kecil di desa, Yanto akan datang dengan langkah mantap. Di bahunya tergantung keranjang anyaman berisi buah yogurt berry, pepaya, dan pisang. Ia selalu mengenakan pakaian Betawi khasnya, baju koko putih dan kain sarung batik bercorak merah keemasan, lengkap dengan topi khas ondel-ondel yang kini selalu tersenyum cerah.
Meskipun wajahnya terbuat dari kayu, namun seolah hidup karena dipenuhi cahaya keikhlasan. Tak lama kemudian, dari dalam air muncul siluman Yuyu. Tubuhnya yang besar memantulkan cahaya mentari sore, seperti perisai logam yang berkilau. Ia tidak lagi menyeramkan seperti dulu, wajahnya kini lembut dan tenang. Capitnya seringkali membawa daun pisang, ranting pohon, atau bahkan bunga air yang baru ia petik. Ia selalu datang dengan membawa sesuatu, tanda niatnya yang tulus untuk berkontribusi dalam kebersamaan. "Assalamualaikum, Yanto," ucapnya dengan suara dalam seperti guru jauh. "Waalaikumsalam, sahabatku Yuyu," jawab Yanto sambil tersenyum. "Hari ini aku bawa buah yogurt berry yang mulai matang. Kau bantu aku menanam lagi nanti, ya?" "Tentu," jawab siluman itu sambil menunduk pelan, menunjukkan rasa hormat yang kini ia pahami. Dari arah jalan setapak di antara pepohonan pisang, muncullah Yogi Bear dengan gaya khasnya yang riang. Ia selalu membawa keranjang piknik dan mengenakan dasi hijaunya yang kini sudah sedikit pudar karena sering terkena embun. "Halo sahabat-sahabatku," serunya lantang sambil melambai. "Aku bawa madu dan roti gandum dari teman-teman lebah di hutan sebelah." Ketiganya pun duduk di tepi sungai, di bawah pohon besar yang rindang. Dari tempat itu, mereka bisa melihat pemandangan Gunung Merapi di kejauhan, berdiri gagah seolah mengawasi kehidupan yang damai di bawahnya. Langit sore Yogyakarta berwarna jingga keemasan, dan awan bergerak perlahan seperti kapas terbakar sinar matahari. Yanto mengeluarkan buah-buah segar dari keranjangnya. Siluman Yuyu membantu memotongnya dengan capit yang kini sudah terlatih lembut. Yogi Bear menuangkan yogurt ke dalam batok kelapa, mencampur buah dan madu, lalu mengaduknya dengan ranting bambu. Aroma manisnya menguar ke udara, menyatu dengan suara jangkrik dan desir air. "Dulu aku tidak pernah tahu rasanya makan bersama dengan teman," ujar siluman Yuyu pelan sambil menatap sungai. "Aku hanya hidup sendirian di dasar air, menjaga bebatuan, dan takut pada cahaya. Tapi sekarang, setiap kali matahari turun, aku menantikan waktu seperti ini." Yanto menatapnya dengan lembut. "Setiap makhluk berhak punya teman, Yuyu. Kadang kita hanya perlu membuka hati untuk mengenal mereka. Alam mengajarkan kita untuk saling berbagi." Yogi Bear mengangguk, menatap mereka berdua. "Kalian tahu, di hutan tempatku tinggal, aku sering mencuri bekal piknik manusia. Tapi setelah bertemu kalian, aku belajar bahwa berbagi itu jauh lebih nikmat daripada mencuri." Ketiganya tertawa bersama. Suara tawa mereka berpadu dengan kicauan burung-burung yang sedang pulang ke sarang. Seekor burung perenjak hinggap di bahu Yanto, seolah ingin ikut mendengarkan obrolan hangat itu. Di langit, camar dan elang terbang membentuk lingkaran, memantulkan sinar keemasan senja yang lembut di permukaan air. Hari-hari mereka tidak hanya diisi dengan makan bersama. Kadang, Yanto mengajarkan siluman Yuyu cara bercocok tanam di tepi sungai. Ia menunjukkan bagaimana menanam dengan penuh kesabaran, menutup biji buah dengan tanah lembab, dan menyiramnya dengan air bersih. Siluman Yuyu, dengan tubuh besarnya, belajar menahan kekuatannya agar tidak merusak bibit. "Pelan-pelan saja," kata Yanto, "setiap biji perlu waktu untuk tumbuh, sama seperti hati kita yang butuh waktu untuk berubah." Di lain waktu, Yogi Bear membantu membawa hasil panen ke desa. Anak-anak selalu menunggu kedatangannya dengan sorak-sorai. Mereka memanggilnya beruang madu dari Sungai Damai. Yogi suka membagikan yogurt berry kepada anak-anak sambil bercerita lucu tentang petualangannya di hutan. Kadang, ia menirukan suara manusia dengan gaya berlebihan, membuat semua tertawa sampai terpingkal. Sementara itu, siluman Yuyu menjadi penjaga sungai yang setia. Ia membersihkan ranting yang hanyut, menjaga agar air tetap jernih, dan membantu nelayan kecil yang jalannya tersangkut batu. Warga desa yang dulu takut padanya kini menaruh hormat. Mereka bahkan membuat patung kecil berbentuk kepiting di tepi sungai sebagai simbol penjaga kedamaian. Pada suatu sore yang cerah, mereka bertiga duduk di tempat biasa. Yanto menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga lembayung. "Lihat, betapa indahnya ciptaan Allah," katanya dengan nada penuh syukur. "Langit, air, dan bumi, semuanya bekerja sama tanpa saling merusak. Itulah tanda kebesarannya." Siluman Yuyu menatap ke atas. "Dulu aku takut pada cahaya, tapi sekarang aku tahu,
Cahaya itu bukan musuh. Ia hanya menampakkan apa yang sebenarnya indah. Yogi Bear menambahkan sambil tertawa kecil. Dan aku tahu, cahaya matahari sore ini membuat kulitku semakin bersinar. Ketiganya tertawa lagi. Suasana itu begitu hangat, seakan waktu berhenti sejenak. Bahkan angin pun seolah enggan beranjak, memilih untuk menari pelan di sekitar mereka. Dari kejauhan, beberapa warga melihat pemandangan itu. Mereka terharu. Di depan mata mereka, sesuatu yang dulu mustahil kini nyata, manusia, makhluk gaib, dan tokoh kartun duduk berdampingan dalam persahabatan sejati. Bukan karena kekuatan, tapi karena kasih dan keikhlasan. Hari demi hari berlalu. Pohon yogurt berry tumbuh subur di sepanjang sungai. Buahnya lebat, warnanya ungu kemerahan, dan rasanya manis lembut. Burung-burung datang memakan buah itu, lalu menyebarkan bijinya ke tempat lain. Sungai itu kini menjadi pusat kehidupan baru, tempat manusia dan makhluk lain belajar harmoni. Suatu sore, Yanto membawa gendang kecil Betawi dan mulai menabuhnya pelan. Dengarkan ini, katanya. Nada gendang ini melambangkan kebersamaan. Yogi Bear mengambil batang kayu dan ikut memukulnya dengan ritme lucu. Siluman Yuyu memukulkan capitnya ke batu dengan lembut, menambah ketukan alami. Bersama-sama mereka menciptakan musik yang mengalun indah, terdengar hingga ke ujung desa. Anak-anak berdatangan, menari di tepi sungai sambil tertawa. Warga desa mulai ikut bersenandung, menciptakan suasana yang penuh sukacita. Cahaya senja memantulkan warna keemasan pada air yang beriak pelan, seolah ikut menari mengikuti irama kebahagiaan itu. Yanto, kata Yogi sambil menatap langit yang berubah keemasan, aku tidak pernah berpikir seekor beruang seperti aku bisa menemukan rumah di tempat sejauh ini. Tapi bersamamu, aku merasa seperti di rumah. Yanto menepuk bahunya dengan lembut. Teman sejati tidak diukur dari tempat asalnya, tapi dari hatinya yang tulus. Siluman Yuyu menambahkan, dan hati kalian telah membuat sungai ini hidup kembali. Sore itu, awan terbakar oleh warna jingga dan emas. Gunung Merapi terlihat seperti lukisan raksasa yang memantulkan sinar terakhir matahari. Angin lembut berembus membawa doa-doa syukur dari hati setiap makhluk yang hadir. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah tawa, ketenangan, dan rasa persaudaraan yang tumbuh di antara mereka. Kadang, di waktu malam, setelah semua kembali ke tempat masing-masing, Yanto duduk sendirian di tepi sungai. Ia menatap bintang-bintang sambil bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bisiknya, terima kasih telah mempertemukan aku dengan sahabat-sahabat luar biasa. Engkau menunjukkan bahwa kasih sayang tidak mengenal wujud. Dari dasar air, siluman Yuyu mendengarnya dan tersenyum. Ia menatap langit dari balik riak air yang jernih. Dari balik pepohonan, Yogi Bear yang berkemah di bawah sinar bulan ikut bersenandung pelan, suaranya lembut seperti doa. Suara mereka berpadu dalam harmoni alam. Suara air, angin, burung malam, dan detak hati yang bersyukur, semuanya bersatu dalam simfoni ciptaan ilahi. Sungai yang dulu biasa saja kini menjadi simbol persahabatan lintas dunia. Di tempat itulah makhluk dari dunia manusia, dunia gaib, dan dunia imajinasi duduk bersama tanpa batas, saling menghargai dan menjaga. Setiap kali langit senja mulai memantulkan cahaya keemasan di air, semua yang melihatnya akan teringat pada kisah mereka, kisah tentang kebaikan, kesabaran, dan cinta kasih yang mampu menyatukan bahkan makhluk yang paling berbeda. Dan dari waktu ke waktu, anak-anak desa yang bermain di tepi sungai sering mendengar tawa samar dari kejauhan. Mereka tahu, itu suara Yanto, Yogi Bear, dan siluman Yuyu, sahabat sejati yang kini menjaga damai di bawah langit Yogyakarta, di tepian sungai yang abadi bernama Tepian Persahabatan. Sejak hari itu, sungai tempat Yanto menanam yogurt berry tidak lagi dipandang sebagai sungai biasa. Ia berubah menjadi tempat yang hidup, bukan hanya dipenuhi oleh suara air, tetapi juga oleh kenangan, tawa, dan doa. Orang-orang mulai menyebutnya Sungai Persahabatan, sebuah nama yang muncul bukan dari pemerintah atau peta, melainkan dari hati warga yang menyaksikan perubahan luar biasa di sana. Awalnya hanya beberapa anak kecil yang memanggilnya begitu. Mereka sering bermain di tepi air sambil bernyanyi, Sungai Persahabatan, tempat ondel-ondel menanam buah ajaib.
Lagu sederhana itu lama-kelamaan didengar oleh orang tua, lalu menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Tak butuh waktu lama, seluruh warga desa pun mulai memakai nama itu dengan bangga. Setiap sore, sinar mentari yang menembus sela-sela pepohonan memantulkan warna keemasan di permukaan air. Dari kejauhan, permukaan sungai tampak seperti cermin panjang yang memantulkan langit. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak hanya untuk menatapnya. Beberapa di antara mereka berkata, sungai ini berbeda. Airnya seperti membawa ketenangan. Mereka percaya bahwa sungai itu kini memiliki roh kebaikan yang menenangkan, sebuah energi yang lahir dari ketulusan hati Yanto, siluman Yuyu, dan Yogi Bear. Bukan karena sihir, tapi karena niat suci yang mengalir bersama airnya. Lama-kelamaan, warga desa mulai melakukan hal yang sama seperti Yanto. Mereka menanam bibit di tepi sungai. Ada yang menanam pisang, pepaya, kelapa, ada pula yang mencoba menanam yogurt berry hasil stek dari kebun Yanto. Setiap kali seseorang menanam, mereka akan mengucapkan niat pelan di dalam hati, bukan untuk kaya, tapi untuk berkah. Dari situ muncul tradisi baru, sedekah tepi air. Setiap bulan purnama, warga berkumpul di tepi sungai membawa bibit tanaman. Anak-anak membantu menyiapkan lubang tanam, para ibu membawa makanan, dan para bapak menabuh kendang kecil sambil bersyalawat. Semua dilakukan dengan gembira, tanpa paksaan. Mereka percaya, menanam di sungai persahabatan bukan sekadar menjaga alam, tetapi juga membersihkan hati. Dan memang, banyak kisah yang membuat mereka semakin yakin. Seorang penjual bakso yang dulu hidup pas-pasan, setelah menanam satu pohon yogurt berry di tepi sungai, tiba-tiba dagangannya laris. Tapi yang ia syukuri bukan hanya keuntungan, melainkan perubahan dalam hatinya. Entah kenapa, katanya, pelanggan sekarang terasa seperti keluarga. Aku tak lagi hitung-hitungan, dan rezeki malah datang terus. Seorang ibu muda yang kehilangan semangat hidup karena ditinggal suaminya, suatu hari datang ke sungai itu. Ia duduk di tepi air, memandangi pantulan langit senja. Di sana, ia merasa seolah mendengar suara lembut. Tenangkan hatimu. Segala luka akan sembuh kalau engkau mau berbagi. Sejak itu, ia mulai menanam bunga di tepi sungai dan membuka kebun kecil untuk anak-anak yatim. Ia berkata, aku tidak tahu apakah itu suara Yanto, siluman Yuyu, atau cuma bisikan hatiku. Tapi sejak hari itu, aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Yanto sendiri menjadi sosok yang dihormati bukan karena kemampuannya, tetapi karena ketulusannya. Setiap pagi ia berjalan menyusuri sungai sambil menyapa orang yang lewat. Warga menyebutnya, ondel-ondel penjaga sungai. Anak-anak mencium tangannya, dan para petani sering meminta nasihatnya tentang cara menanam dengan hati yang bersih. Tanamlah dengan doa, kata Yanto suatu hari pada seorang anak muda. Sebab tanah tidak hanya butuh air, tapi juga niat baik. Kalau tanganmu bersih, pohon akan tumbuh dengan senang hati. Ucapan itu kemudian ditulis di sebuah batu besar di tepi sungai, dijadikan semacam prasasti kecil oleh warga. Di bawahnya tertulis, pesan dari Yanto, penanam yogurt berry. Sementara itu, siluman Yuyu tetap menjaga dasar sungai. Ia tidak lagi terlihat menyeramkan, bahkan sering muncul untuk membantu warga membersihkan ranting yang menyumbat aliran air. Setiap kali ada anak kecil yang takut bermain di sungai, orang tua akan berkata, jangan takut, siluman Yuyu sekarang baik. Ia menjaga kita seperti penjaga taman surga. Yogi Bear pun masih sering datang. Ia membantu membawa madu dan buah dari hutan sekitar, dan sesekali ikut bergabung dalam acara sedekah tepi air. Warga menyukainya karena ia selalu membuat suasana ceria. Aku datang bukan untuk piknik, katanya dengan gaya bercanda, tapi untuk ikut menanam kebahagiaan. Semua orang tertawa, dan suasana menjadi hangat. Lama-kelamaan, legenda tentang Yanto dan sungai persahabatan menyebar keluar desa. Pelancong dari berbagai kota di Yogyakarta mulai datang untuk melihat langsung tempat yang katanya penuh berkah itu. Mereka membawa kamera, buku catatan, bahkan sebagian datang untuk berdoa. Tapi yang paling menarik, setiap orang yang datang selalu membawa pulang satu hal, ketenangan. Beberapa pengunjung mengaku air sungai itu terasa berbeda. Ada yang bilang lebih segar, ada yang bilang lebih sejuk di hati. Seorang penulis dari Jakarta menulis di blognya,
Sungai ini tidak punya keajaiban ajaib seperti dongeng. Tapi ada sesuatu yang membuatmu ingin tersenyum dan merenung. Mungkin karena airnya membawa cerita kebaikan yang masih hidup di antara arusnya. Pemerintah daerah akhirnya memberi nama resmi pada tempat itu, Taman Sungai Persahabatan. Namun warga tetap menyebutnya dengan cara lama, penuh kehangatan, seolah nama itu adalah doa bersama yang tidak boleh hilang. Suatu hari, dalam acara tahunan Festival Sungai Persahabatan, warga mengadakan pentas ondel-ondel yang menggambarkan kisah Yanto. Anak-anak menari sambil mengenakan topeng besar berwarna cerah, mewakili sosok Yanto yang ramah. Ada pula boneka kepiting besar sebagai simbol siluman Yuyu, dan seseorang memakai kostum beruang coklat lucu untuk menjadi Yogi Bear. Saat pertunjukan itu berlangsung, banyak penonton meneteskan air mata haru. Mereka menyadari bahwa kisah itu bukan sekadar cerita dongeng, melainkan cermin dari kehidupan manusia, bahwa semua makhluk, sekecil apapun, bisa berubah menjadi baik jika diberi kasih dan kesempatan. Seusai acara, seorang kakek berkata pada cucunya, "Cucuku, ingatlah kisah ini baik-baik. Dunia ini akan tetap damai kalau manusia mau menanam seperti Yanto, bukan hanya menanam pohon, tapi juga menanam kebaikan di hati." Cucunya mengangguk, lalu menulis di buku kecilnya, "Tanam satu buah, tumbuh satu sahabat." Hari demi hari berlalu, dan Sungai Persahabatan terus hidup dalam irama alami. Airnya mengalir membawa cerita, menyejukkan setiap hati yang haus akan kedamaian. Orang-orang yang datang dari jauh selalu pulang dengan wajah cerah, seolah beban mereka larut dalam arus sungai itu. Konon, jika seseorang menanam pohon dengan niat baik di tepi sungai itu, maka hatinya akan menjadi lembut seperti aliran air dan rezekinya akan mengalir tanpa henti. Namun warga selalu menekankan, bukan karena sungai ini ajaib, tapi karena Allah memberi keberkahan kepada hati yang ikhlas. Suatu sore, di bawah langit Lembayung Yogyakarta, Yanto duduk di tepi sungai sambil menatap pantulan matahari yang perlahan tenggelam. Ia tersenyum, menatap sekeliling. Pohon yogurt beri tumbuh subur, burung-burung berkicau riang, anak-anak tertawa sambil bermain air. "Alhamdulillah," bisiknya, "semoga kebaikan ini terus mengalir sampai akhir zaman." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara riang Yogi Bear memanggil, "Yanto, aku bawa madu lagi." Dan Yuyu sudah menunggu di tengah sungai. Yanto tertawa pelan dan berdiri, melangkah menuju mereka. Sore itu kembali menjadi sore yang penuh kehangatan, seperti tak ada habisnya. Dan begitulah, legenda ondel-ondel Yanto dan Sungai Persahabatan terus hidup dari mulut ke mulut. Dari generasi ke generasi, kisah ini mengajarkan satu pesan yang sederhana namun mendalam. Bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menenangkan bahkan makhluk yang paling buas sekalipun. Air sungai boleh terus mengalir ke laut, tapi kisah tentang Yanto, Yogi Bear, dan siluman Yuyu akan selalu mengalir ke hati setiap orang yang percaya bahwa kasih sayang tidak pernah sia-sia. Bunga sepatu. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bunga sakura. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tetap bertakwa kepada Allah dan selalu berbuat baik dimanapun kalian berada. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga mati husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Tulis juga di kolom komentar. Kalian mau saya ceritakan judul kisah ondel-ondel apa lagi untuk video selanjutnya? Topeng komedi dan tragedi kilauan.